saya mencoba untuk menjelaskan dari syarat-syarat membaca Al-Fatihah. Yang pertama itu tertib. Yang dimaksud tertib adalah bahwa surat Al-Fatihah harus dibaca sesuai urutan ayat-ayatnya, tidak boleh dibolak-balik. Yang kedua yaitu terus-menerus. Artinya semua ayat-ayat Al-Fatihah dibaca secara berturut-turut tanpa diselingi dengan kalimat lain yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Seumpama di tengah-tengah membaca surat Al-Fatihah tiba-tiba bersin gitu, lalu membaca Alhamdulillah sebagaimana yang disunahkan di luar sholat, maka bacaan hamdalah tersebut telah memotong berturut-turutnya bacaan Al-Fatihah. Bila terjadi demikian, maka bacaan Al-Fatihah mesti diulang lagi dan sholatnya tidak batal. Terus yang ketiga, menjaga huruf-hurufnya, wa mura'atu hurufiha. Di dalam surat Al-Fatihah setidaknya ada 138 huruf. Namun bila menghitung komplit dengan tasdid-tasdidnya, kedua huruf alif pada dua kata syirat, dua alif pada kata ad-dolin, dan satu alif pada kata malik, maka jumlah seluruh hurufnya ada 156. Semua huruf itu harus dibaca dengan baik. Bila ada salah satu yang tidak terbaca, maka tidak sah salatnya. Yang keempat yaitu menjaga tasdidnya. Di dalam surat Al-Fatihah ada 14 tasdid. Tasdid tersebut merupakan bentuk dari huruf-huruf yang bertasdid yang karenanya maka ke-14 tasdid tersebut harus dijaga dalam pembacaannya. Dengan menjaga tasdid-tasdid itu, maka sama saja dengan menjaga huruf surat Al-Fatihah yang juga wajib hukumnya untuk dijaga. Yang nomor 5 yaitu tidak berhenti di tengah bacaan lama atau sebentar dengan maksud memotong bacaan. Bila di tengah-tengah bacaan surat Al-Fatihah berhenti bukan karena maksud memotong bacaan, tetapi karena adanya uzur tertentu seperti lupa atau lelah, maka tidak apa-apa. Yang keenam yaitu membaca setiap ayatnya termasuk membaca bismillah. Menurut di dalam surat Al-Fatihah ada 7 ayat yang kesemuanya wajib dibaca. Menurut mazhab Imam Syafi'i, membaca ke-7 ayat Al-Fatihah maka dianggap sah sholatnya. Tetapi berbanding terbalik dengan Wahabi. Kemudian yang nomor 7, tidak ada kesalahan membaca yang bisa merusak makna. Contoh kesalahan baca yang bisa merusak makna adalah kata an'amta yang dibaca secara salah menjadi an'amtu. Kesalahan baca ini termasuk merusak makna. Makna an'amta, engkau memberi nikmat, menjadi an'amtu, saya memberi nikmat. Yang nomor 8, dibaca pada posisi berdiri pada sholat fardu. Setiap huruf yang ada di dalam surat Al-Fatihah harus dibaca pada posisi berdiri, kecuali dalam keadaan tertentu. Nomor 9, dapat didengar oleh diri sendiri. Setiap huruf surat Al-Fatihah yang dibaca harus bisa terdengar oleh diri sendiri. Bila pendengaran orang tersebut dalam keadaan sehat atau normal. Bila pendengarannya tidak dalam keadaan sehat atau normal, di mana suara tersebut terdengar lebih dikeraskan, maka cukuplah membaca surat Al-Fatihah dengan suara yang sekiranya pendengarannya normal.
tidak harus dikeraskan sampai benar-benar dapat didengar oleh telinganya sendiri yang sedang dalam keadaan tidak normal. Nomor 10, tidak diselingi dengan zikir atau bacaan lain. Sebagaimana contoh pada syarat nomor 2, bacaan surat Al-Fatihah di dalam sholat tidak boleh diselingi oleh kalimat zikir lain yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Lain halnya jika kalimat yang menyelingi itu ada kaitannya dengan kebaikan sholat, seperti mengingatkan imam bila terjadi kesalahan. Sebagai contoh, ketika imam membaca ayat atau surat setelah membaca Al-Fatihah lalu terjadi kesalahan atau kelupaan baca umpamanya, makmum boleh mengingatkannya meskipun ia sendiri sedang membaca surat Al-Fatihah. Namun perlu diingat, selagi imam masih mengulang-ulang bacaan ayat yang salah atau lupa tersebut, makmum tidak boleh mengingatkannya. Bila dalam keadaan demikian, makmum mengingatkan imam padahal ia sendiri sedang membaca Al-Fatihah, maka terpotonglah bacaan Al-Fatihahnya. Baiklah, mungkin ini penjelasan dari saya. Maka kesimpulannya adalah membaca surat Al-Fatihah yang mesti dipenuhi oleh seseorang yang melakukan sholat, maka tidak dipenuhinya salah satu dari syarat tersebut dapat menjadikan bacaannya rusak, yang juga berakibat pada tidak sahnya sholat tersebut. Terima kasih. Tasjidatul Fatihah, lanjut. Tasjid. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal tasjidatul Fatihah. Pira-pira tanda tasjid ing dalam suratul Fatihah. Arba'a asyirata iku ana 14. Bismillah fauqal lam ing dalam lafaz ing dalam dhuwure huruf lam. Ar-Rahman fauqar ra ing dalam dhuwure huruf ra. Ar-Rahim fauqar ra ing dalam dhuwure huruf ra. Alhamdulillah fauqal lam jalalah ing dalam dhukure huruf lam jalalah. Rabbul alamin fauqul ba ing dalam dhukure huruf ba. Ar-Rahman fauqar ra ing dalam dhukure huruf ra. Ar-Rahim fauqar ra ing dalam dhukure huruf ra. Malik yaumiddin fauqad dal ing dalam dhukure huruf dal. Iyyaka na'budu fauqal ing dalam dhukure huruf ya. Wa iyyaka nasta'in fauqal ya ing dalam dhukure huruf ya. Ihdinas siratal mustaqim fauqas shad ing dalam dhukure huruf shad. Siratal ladzina fauqal lam ing dalam dhukure huruf lam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin fauqad dot wal lam ing dalam dhukure huruf dot lan huruf lam. Bismillah. Di sini sebelum yang dijelaskan sama Mbak Nurul tadi, bahwa di dalam surat Al-Fatihah itu ada hukum-hukum yang harus dijaga. Seperti di sini hukum itu adalah tasjid.
ada 14 tanda tasjid di dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama Bismillah, tanda tasjid di atasnya huruf lam jalalah, jadi bacanya Bismillah, ada penekanan penekanan atau double gitu, jadi bacanya Bismillah, jadi bukan Bismillah gitu. Kemudian selanjutnya adalah Ar-Rahman, tanda tasjidnya di atasnya huruf ro. Dan yang ketiga adalah Ar-Rahim, tanda tasjidnya di atasnya huruf ro. Kemudian yang ketiga adalah Alhamdulillah, tanda tasjidnya juga di atasnya huruf lam jalalah. Rabbul Alamin, tanda tasjidnya di sini di atasnya huruf ba. Rabbul Alamin, di atasnya huruf ba. Kemudian selanjutnya Ar-Rahman, tanda tasjidnya terletak di atasnya huruf ro. Ar-Rahman. Kemudian selanjutnya Ar-Rahim, tanda tasjidnya di atas huruf ro. Kemudian Maliki Yaumiddin, tanda tasjidnya terletak pada huruf dal. Iyyaka na'budu, tanda tasjidnya terletak pada huruf ya. Wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, tanda tasjidnya terletak pada huruf ya. Wa iyyaka nasta'in. Kemudian selanjutnya ihdinas siratal mustaqim, tanda tasjidnya itu terletak di atasnya huruf shad, jadi ada double ihdinas siratal mustaqim, jadi bukan ihdinas siratal mustaqim. Nanti lebih jelasnya bisa tanya Ustaz Abdi. Kemudian selanjutnya siratal ladzina, tanda tasjidnya terletak pada di atas huruf lam. Kemudian an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tanda tasjidnya di sini terletak pada dua huruf. Yang pertama adalah dot dan yang kedua adalah lam. Demikian tanda tasjid dalam surat Fatihah, yang mana semuanya ada 14 yang patut kita jaga demi sahnya sholat atau sahnya surat bacaan kita, agar mutu sholat kita lebih baik dan bagus lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Yusannu den sunake apa raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, ngangkat tangan loro. Fi arba'i mawadhi'a, ing dalem papat pira-pira panggonan. Rupane inda takbiratil ikhrami, ing dalem nalikane maca takbiratul ikhram. Wa inda ruku'i, lan ing dalem nalikane ruku'. Wa inda i'tidali, lan ing dalem nalikane i'tidal. Wa inda
ala indal qiyamu lan ing dalem nalikane ngadeg minat tasyahudil awali saking tasyahud awal. Pasal ini menjelaskan tentang sunah mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan di sini sudah ada perbedaan. Yang pertama, mengangkat tangan sampai ibu jari sampai menyentuh daun telinga. Yang kedua, hanya sekedar mengangkat tangan, tidak sampai ke telinga sudah boleh. Yang ke selanjutnya hanya dibayangkan sudah boleh. Insya Allah gitu. Tempat-tempatnya ada 4. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika rukuk, yang ketiga ketika yang idal, ketika berdiri dari rukuk, yang keempat ketika tasyahud awal berdiri, ketika berdiri dari tasyahud awal pun insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza fasl syurutus sujudi utawi syarat pira-pira syarat-syarate sujud iku sabatun pitu. An yasjuda yen to sujud sapa man ala sab'ati a'dha'in ing antase 7 bagian tubuh. Wa antakuna yen to ana apa jabhatuhu dahine man iku maksyufatan terbuka. Wa tahamilu lan utawi meletakkan atau pusat ndekeke sujud iku birok sihi ing atase sirahe man. Wa admul hawi lan ora ana kepengenan ligoyrihi kejaba maring Gusti Allah. Wa an la yen to ora yasjuda sujud sapa man ala syai'in ing atase suwiji yataharraku kang gerak apa suwiji apa ma biharokatihi ing atase gerakane ma. Wa irtifa'u asfalihi lan ngangkat sing rendah rendahe ma ala a'laihi ing atase luwih dhuwur. Wa tumakninatu lan utawi tumakninah fihi ing atase sujud. Al khotimah penutup kang terakhir. A'dha'u sujudi bagian-bagian tubuh ing dalam sujud iku sab'atun ana 7. Al jabhatu rupane dahi, wal butunu kafaihi lan jari-jari telapak tangan, warukbataini lan lutut, wa butunu asabi'ir rijlaini dan jari-jari kaki. Nah, jadi pasal ini menjelaskan tentang beberapa syarat sujud yang mana ada 7. Yang pertama adalah sujud dengan 7 bagian badan, yang mana di situ disebutkan bahwasanya bagian badan itu apa saja. Yang pertama adalah dahi, yang kedua jari tangan, ya jadi pas jari tangan gini. Terus yang selanjutnya adalah lutut, rukbatain, dan yang terakhir butuna asabi'i rijlaini, jari kaki. Yang selanjutnya yaitu antakuna jahabduhu maksyufah. Jadi yang selanjutnya dengan dahi, yang mana dahi tersebut tertutup. Kok tertutup, terbuka maksudnya, terbalik. Jadi itu kenapa ketika sholat sesuai budaya kita juga memakai peci. Nah, jadi adanya peci tersebut yaitu untuk menghalangi jatuhnya rambut di atas dahi. Nah, kecuali di dahi itu tumbuh rambut sendiri, nah itu tidak apa-apa.
Dan andai kata pas luka atau diperban, ketika sudah memungkinkan perbannya itu dilepas, maka seyogyanya perbannya dilepas terlebih dahulu, habis itu sholat. Tetapi jikalau belum bisa, itu tidak apa-apa. Yang selanjutnya yaitu at-tahamilu biroksihi, yang mana penekanannya yaitu pada dahi. Jadi kalau sujud nggak harus ditekan sampai dahinya itu hitam lama-lama ya, jadi biasa saja. Yang selanjutnya yaitu wa'admu hawiyin li ghairihi. Yang selanjutnya yaitu tidak ada keinginan sujud kecuali untuk menyembah Tuhan, yaitu Allah. Jadi kalau sujud itu tidak ada niatan yang lain kecuali untuk menyembah Tuhan, ya, menyembah Allah. Yang selanjutnya yaitu tidak sujud kepada sesuatu di atas sesuatu yang bergerak. Nah, jadi ketika sujud ada kaki 1000, itu enggak boleh. Ya, jadi tidak boleh sujud pada sesuatu yang bergerak. Yang selanjutnya yaitu irtifaul asfali ala a'laihi, yaitu mengangkat yaitu pantat itu lebih tinggi daripada kepala. Nah, jadi ketika sujud bagian belakang itu lebih tinggi daripada kepala. Dan yang terakhir yaitu tumak ninah di dalam sujud. Nah, sekian penjelasannya. Ini udah, bentar. Awal lagi.